Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Healthies, perkenalkan nama aku Berliana Venus, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Semarang, program studi D3 Teknologi Bank Darah, jurusan Analis Kesehatan dengan NIM P13374221029. Di sini aku bakal jelasin ke kalian tentang donor darah. Yuk kita simak bareng-bareng penjelasannya. Yang pertama dan paling utama, apa itu donor darah? Nah, dari kalian pasti bertanya-tanya juga kan, emang apa sih donor darah? Jadi, donor darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah yang nantinya dijadikan sebagai stok darah untuk transfusi darah. Yang selanjutnya ada persyaratan dan manfaat dari donor darah. Jadi untuk pertama syaratnya itu berjenis kelamin perempuan atau laki-laki, sehat jasmani maupun rohani, usia minimal 17-65 tahun, berat badan minimal 45 kg, memiliki suhu tubuh 36,5-37,5 derajat Celcius dan memiliki kadar hemoglobin 12,5 gram% sampai dengan 17 gram%. Yang kedua ada manfaat. Sebenarnya emang apa sih manfaat dari donor darah tuh sepenting itu kah? Jadi manfaatnya itu bisa menjaga kesehatan tubuh kita, membantu diet, menurunkan berat badan, dan mendapatkan goodie bag serta snack konsumsi gratis loh. Menarik banget kan? Tadi kan pengertian donor darah udah, persyaratannya udah, manfaatnya juga udah. Terus gimana caranya biar kita bisa donor? Jadi buat donor darah itu ada beberapa alur yang harus kita lewati nih. Yang pertama ada tahap registrasi. Jadi nanti para pendonor itu akan mengisi formulir, kuesioner, dan informal consent yang akan diberikan oleh petugas, di mana formulirnya itu berisi tentang identitas donor, dan kuesioner donor dan informal consent itu akan diberlakukan yang nantinya akan ditandatangani oleh petugas dan juga para pendonor. Yang kedua ada pemeriksaan pendahuluan. Di sini nanti para calon pendonor itu akan ditimbang berat badannya, terus akan diperiksa juga untuk HB-nya, terus diperiksa juga golongan darahnya. Terus kalau calon pendonor berhasil melalui itu, dilanjut ke pemeriksaan kesehatan selanjutnya. Ini itu lebih rinci daripada pemeriksaan sebelumnya. Jadi di sini itu akan diperiksa untuk tekanan darah atau tensinya, terus akan ada pemeriksaan fisik sederhana dan akan ada anamnesa penyakit atau riwayat medis yang diderita oleh calon pendonor. Lanjut ke pengambilan darah. Jadi nanti itu sama petugasnya itu bakal cuci lengan donornya, habis itu diambil sampel, terus diambil deh darahnya gitu. Terus tahap terakhir yaitu pemulihan. Nah, di tahap pemulihan ini akan ada istirahat, jadi akan ada jeda 15 menit buat kita para petugas tuh ngecek kayak apakah ada tanda-tanda atau gejala yang dia alami setelah donor darah. Bisa juga ada yang pingsan karena ya itu dia ternyata belum sarapan lah, atau ternyata semalam itu begadang dan gak tidur atau tidurnya kurang. Nah, kemudian akan mendapatkan menu donor, jadi nanti akan diarahin buat habis donor darah ini gak boleh makan yang kayak gini gitu. Terus udah deh selesai alur donor darahnya. Kemudian kita berlanjut ke studi kasus. Pasti dari kalian tuh bertanya-tanya kan, gimana kalau misalkan kita nggak memenuhi persyaratan, tiba-tiba apakah ditolak atau gimana? Nah, jadi ada beberapa kasus di sini saya akan menyajikan. Yang kasus pertama ini ada mahasiswa bernama Inumaki dengan usia 18 tahun. Dia ini seorang mahasiswa ITB, itu merasa sedih dan kecewa karena ditolak untuk menjadi pendonor. Sebelum mendonorkan darahnya kan kita harus melakukan serangkaian tes kesehatan ya, mulai dari cek tekanan darah, cek berat badan, dan kadar hemoglobin atau HB. Namun pada saat tes kesehatan yang pertama, Inumaki telah dinyatakan gugur dan tidak diperbolehkan mendonorkan darahnya karena ternyata tekanan darahnya itu terlalu rendah. Terus kita berlanjut juga ke kasus kedua. Ini ada mahasiswa juga, namanya itu Cuya dengan usia 19 tahun yang merupakan mahasiswa UGM. Dia juga merasa kecewa karena ditolak juga untuk menjadi pendonor. Nah, seperti yang kasusnya Inumaki tadi kan emang sebelum donor itu kita ada pemeriksaan ya. Nah, tapi pada tes kesehatan yang pertama yang tadi itu yang cek badan itu dia tuh lolos, tapi pas dia pemeriksaan selanjutnya ternyata dinyatakan ditolak karena ternyata memiliki riwayat penyakit jantung. Kita berlanjut ke kasus ketiga. Ini ada seorang siswa SMA yang bernama Heiji dengan usia 17 tahun, yang mana juga merupakan detektif SMA. Dia merasa senang sekali karena dinyatakan bisa menjadi pendonor di usia dia yang sangat
mudah. Dengan melalui beberapa pemeriksaan, alhamdulillah saya bisa melaluinya dengan mudah dengan hasil yang memuaskan. Saya berharap dengan donor darah ini saya bisa membantu banyak orang di luar sana yang sedang membutuhkan bantuan, kata dia. Wah, tak terasa ya ternyata sudah ada di penghujung video nih. Nah, di sini aku bakal ngajak kalian buat ayo donorkan darahmu. Jika kalian merasa kalian sudah memenuhi beberapa persyaratan yang sudah tadi aku sebutin, ayo kita donor darah ke tempat yang terdekat dari tempat tinggal kalian. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.